Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang remaja putri dan cinta. Dan ini merupakan bagian yang pertama. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, beberapa waktu yang lalu kita berbicara tentang masalah remaja putra dengan pornografinya. Rupanya remaja putri juga punya permasalahannya tersendiri, Pak Paul ya? Betul, Pak Gunawan. Saya kira salah satu masalah yang berat yang dihadapi remaja putri dewasa ini adalah bertambahnya tekanan untuk dicintai. Seolah-olah kalau mereka itu tidak dicintai, maka mereka itu tidak lagi bernilai atau berharga. Maka bisa kita lihat di kalangan remaja putri, seolah-olah tuh ada perlombaan, persaingan untuk dicintai, diperhatikan oleh remaja putra. Kalau tidak mendapatkan itu, seolah-olah sampai usia tertentu misalkan, seolah-olah mereka itu tuh tidak berharga. Ya, ini kan kebutuhan emosional yang harus dipenuhi, Pak Paul. Apakah itu tidak bisa dipenuhi oleh orang tua mereka? Sudah tentu, Pak Gunawan, kalau seorang remaja putri mendapatkan kecukupan dari orang tuanya, desakan ini makin berkurang. Tapi kalau dia tidak mendapatkannya dengan cukup dari orang tuanya, desakan ini akan menjadi lebih besar. Sebab dia merasa gamang dengan dirinya sendiri. Maka karena dia gamang, dia harus mendapatkan tambatan atau tempat di mana dia merasa aman. Nah, tempat itu adalah cinta dari seorang laki-laki. Apakah itu bukan hanya sekedar suatu tren gitu karena melihat banyaknya sinetron-sinetron remaja yang menggambarkan tentang percintaan, Pak? Saya kira pengaruh dari apa yang ditonton itu pasti ada ya. Jadi apalagi kalau banyaknya kisah-kisah yang memperlihatkan anak-anak remaja, SMP, SMA sudah berpacaran. Saya kira itu juga bisa menimbulkan keinginan pada diri remaja putri untuk seperti mereka ya, untuk mempunyai pacar juga. Tapi saya kira kalau misalkan di dalam rumah mereka mendapatkan kekuatan kasih sayang dari orang tuanya, maka desakan ini biasanya tuh tidak terlalu bergolak. Ya, sebenarnya hal-hal apa, Pak Paul, yang terjadi di sekitar kita itu yang memberikan tekanan kepada remaja putri ini sehingga mereka sangat membutuhkan cinta itu seolah-olah? Ada beberapa yang bisa saya bagikan. Yang pertama adalah bertambahnya penekanan pada kecantikan jasmania, Pak Gunawan. Jadi sekarang ini nih penekanan untuk cantik itu menjadi lebih kuat. Kenapa? Ya karena memang lebih tersedianya alat-alat kecantikan. Maka anak-anak remaja pun benar-benar tuh sekarang sudah disuguhi ya alat-alat yang bisa menambah kecantikan. Dan tidak bisa disangkal pula ibu mereka pun juga sekarang ya banyak yang sudah terikat oleh alat-alat kecantikan ini dan mewariskan ilmunya itu kepada anak-anak mereka bahwa mereka pun juga harus pintar-pintar merawat kulit, pintar-pintar merawat wajah, mata lah, apalah, hidung lah. Maka ada yang harus operasi ini, operasi itu, merawat rambut lah. Nah, semua ini nih akhirnya memang menambah beratnya penekanan pada penampilan jasmania. Nah, kalau kita lihat juga di sekitar kita sekarang berjamuran tempat-tempat olahraga, Pak Gunawan. Nah, tempat-tempat ini kan juga tujuannya satu, menambah kebugaran supaya apa? Tampil menarik ya. Jadi semua ini benar-benar nih adalah yang menjadi tekanan atau yang menjadi hal yang diagung-agungkan oleh kita dewasa ini. Rasanya kok pengaruh iklan itu sangat besar sekali terhadap mereka, Pak Paul, baik lewat radio maupun lewat televisi gitu. Betul sekali, kalau kita lihat di televisi misalkan berapa banyak iklan alat kecantikan, Pak Gunawan. Ya dari shampoo lah, dari alis mata lah, dari lipstick lah, semuanya, dari minyak wangi. Jadi memang ya inilah generasi di mana kita hidup, bahwa anak-anak remaja kita ini akan dibombardir oleh alat-alat kecantikan yang menekankan bahwa hanya orang yang cantik lah yang akan diperhatikan. Jadi kalau tidak cantik tidak diperhatikan. Nah,
Itu sebabnya tuh mereka akhirnya terdorong untuk masuk ke step berikutnya, ke langkah berikutnya, yaitu mereka mesti diperhatikan oleh pria. Mesti disukai, dicintai oleh pria. Mesti ada pria yang terpikat oleh mereka. Sebab kalau tidak, berarti mereka tidak mempunyai buktinya. Bukti bahwa mereka menarik. Ya, jadi kalau ada pria yang menyukai mereka, nah inilah buktinya, saya memang menarik. Begitu ada perasaan saya memang menarik, maka saya bisa memikat hati seorang pria, barulah sedikit lega hatinya. Bahwa, oh, saya itu cukup berharga. Iya. Jadi, ini yang bisa dijadikan korban oleh pria sebenarnya, Pak Paul. Kalau pria itu mengetahui kebutuhan seperti itu, pria siapapun bisa masuk ke dalam kehidupannya ini. Kalau tidak hati-hati itu yang terjadi, Pak Gunawan, karena betapa beratnya tekanan di antara mereka ya, untuk bisa mempunyai seorang pacar, kekasih, untuk dicintai, maka kalau tidak hati-hati mereka ya akan terima siapa saja. Sebab ini, coba kita masuk ke dunia remaja, Pak Gunawan. Misalkan pesta. Nah, pesta itu tuh nggak bisa disangkal kalau mereka datang bersama pacar mereka. Akan menjadi buah bibir, dibicarakan. Apalagi kalau pacar mereka itu juga ganteng, trendy lah, apalah. Wah, akan menjadi buah bibir. Maka remaja putri yang tidak mendapatkan pacar, tidak dicintai oleh seorang pria, tidak bisa merasa nggak aman, nyaman dengan dirinya. Merasa ada yang kurang, ada yang salah dengan dirinya. Dan mungkin saja ada perasaan iri juga terhadap teman-temannya yang kok begitu populer, kok begitu mudahnya mendapatkan perhatian dari pria. Nah, inilah tekanan-tekanan yang harus dihadapinya. Misalkan dia diundang pesta, dia udah bayangkan, saya harus datang sendiri. Atau datang bergerombol dengan sama teman-teman wanita. Nah, waktu mereka melihat teman-teman wanita mereka yang datang dengan pacarnya, ya ada perasaan-perasaan tertentu yang timbul. Kok saya nggak bisa ya? Kok nggak ada kok yang tertarik kepada saya ya? Nah, jadi akhirnya mulailah muncul rasa minder, Pak Gunawan. Mulailah rasa nggak berharga itu tuh mengemuka. Nah, ini sudah tentu, ya tadi Pak Gunawan sudah ungkapkan, bisa-bisa membuahkan perilaku yang tidak bijaksana. Ya, pokoknya asal ada yang mau dah. Dan kadang-kadang lebih jauh lagi, yaitu apapun yang diminta oleh si pria, asal saya bisa disukai oleh si pria, ya juga tidak apa-apalah. Iya, Pak Paul, sehubungan dengan kecantikan, itu kan sesuatu yang relatif gitu, Pak Paul. Dan seringkali remaja putri itu kan selalu tidak puas dengan penampilan dirinya. Ini bagaimana, Pak Paul? Kita hidup dalam dunia yang memang sudah mengglobalisasi, Pak Gunawan. Jadi, tanpa disadari itu sekarang, dunia itu tuh mempunyai satu patokan tentang kecantikan. Tidak bisa disangkali itu. Misalkan, di Amerika Serikat, Pak Gunawan, banyak orang berkulit hitam, wanita-wanitanya, merasa kurang percaya diri kalau wajah mereka terlalu berbeda dari wajah wanita yang beras Kaukasian atau orang-orang barat, kita bilangnya, orang-orang yang berkulit putih. Jadi orang-orang berkulit hitam yang penampilannya itu tuh makin mendekati orang kulit putih karena mungkin ada kawin campur atau apa. Nah, mereka merasa lebih bangga, lebih percaya diri, lebih cantik, lebih bisa juga nantinya menarik hati orang. Tapi yang merasa dirinya kok terlalu jauh dari gambar itu, orang kulit putih, maka mereka juga merasa kurang begitu percaya diri. Tidak bisa disangkal, saya kira ini nih yang juga mengejala di negara-negara Asia, Pak Gunawan. Jadi kalau orang itu tuh wajahnya makin berpenampilan seperti orang-orang Caucasian, maka akhirnya orang-orang ini kalau makin jauh makin kurang nyaman ya. Jadi dunia makin sederhana dalam hal standar kecantikan. Sebab seolah-olah tuh udah ada satu patokan sekarang. Iya. Mungkin ada hal lain, Pak Paul, yang menimbulkan tekanan pada remaja putri ini, Pak Paul. Yaitu kurangnya interaksi dengan orang tua, Pak Gunawan. Nah, saya tahu bahwa semua anak membutuhkan kasih sayang dan perhatian orang tua, termasuk anak perempuan. Nah, jika anak merasa dikasihi, diterima apa adanya, ya ibarat sauh, dia pun akan tertanam ya dengan kuat dalam keluarganya. Sebaliknya bila tidak, dia cenderung terapung-apung di tengah lautan pergaulan, mencari-cari arah dan pegangan. Nah, masalahnya adalah akibat bertambah sibuknya orang tua, cukup banyak anak yang, terutama anak-anak perempuan, yang harus menerima fakta bahwa waktu yang diberikan adalah terbatas.
Nah, secara kodrati anak perempuan lebih membutuhkan ekspresi kasih dari orang tua ketimbang anak laki-laki. Kenapa begitu ya? Karena anak-anak perempuan memang mempunyai kepekaan perasaan yang lebih daripada anak laki-laki. Ya, itu sebabnya perasaannya, emosinya itu lebih harus disentuh dan diisi. Itu sebabnya kurangnya waktu dan perhatian orang tua cenderung menciptakan kekosongan dalam diri si anak. Nah, untuk mengisi kekosongan inilah si anak perempuan akhirnya rentan untuk mencari pria guna mendapatkan cinta dan perhatiannya. Seperti itu. Nah, biasanya anak-anak remaja ini kan ceria dan banyak pergaulan dengan teman-teman sebayanya, Pak Pol. Apakah itu tidak bisa mengisi kekosongan interaksi dengan orang tua itu, Pak Pol? Saya kira sudah tentu kalau dia itu mempunyai banyak teman-teman itu akan sedikit banyak ya bisa mengimbangi kekurangannya. Tapi tetap ya, sebagai seorang anak, karena dia dibesarkan di situ, dari awal hidupnya dia bersama orang tua, maka dari orang tua lah dia membutuhkan cinta kasih sayang itu. Nah, biasanya kan mereka juga bukan hanya bergaul secara nyata di dunia yang real, tetapi di dunia maya pun mereka mencari teman-teman terus gitu, Pak Bang. Betul, dan sudah tentu ya makin banyak teman itu juga makin mengisi kehidupannya. Tapi sekali lagi, kasih sayang itu perlu dialami. Dan bukankah hanya bisa dialami kalau ada interaksi langsung, ada pembicaraan langsung, ada pelukan langsung, ada ucapan-ucapan dari orang tua yang membesarkan hatinya, yang membuatnya merasa dirinya berharga. Nah, hal itulah yang dibutuhkan terutama oleh remaja putri. Sekali lagi saya tidak mengatakan remaja putra tidak membutuhkan itu, juga membutuhkan. Tapi karena memang remaja putri mempunyai kebutuhan emosional yang lebih kuat akibat perasaan-perasaannya yang juga lebih sensitif, maka dia lebih membutuhkan semua itu. Waktu dia tidak mendapatkannya, nah itu menimbulkan kekosongan dan dia ingin mencarinya. Dan kalau ada laki-laki yang bisa memberikannya kepadanya, maka itulah yang dia akan coba dapatkan. Problemnya adalah kadang-kadang jadinya mereka nggak hati-hati, Pak Gunawan. Siapapun ya oke aja lah, asal pokoknya memberikan cinta kepadanya. Ya, kadang-kadang kalaupun mereka tidak bisa mendapatkan teman yang mereka bisa mencurahkan isi hatinya, mereka hidup di dalam khayalan mereka, Pak Pol. Sebagai remaja putri itu. Berkhayal seolah-olah ada teman prianya. Nah, ini kan berbahaya juga, Pak. Betul, jadi dalam kondisi mereka sangat kesepian, tidak ada yang menelpon, tidak ada yang mengajaknya pergi keluar malam, di malam minggu. Ya, kalau dia masih punya teman-teman yang lain, teman-teman wanita atau apa, ya masih bisa ada kegiatan mungkin di gereja, nah itu bisa mengisi. Tapi kalau tidak ada kegiatan, tidak ada yang mengajak pergi, tidak ada yang mengajak bicara, di rumah saja, apalagi kalau orang tua juga repot pergi keluar, nah dia makin terisolasi. Nah bisa-bisa memang ya dia mulai dah menghayal-hayal, membayang-bayangkan. Nah anak-anak remaja seperti ini nih yang rawan untuk dimangsa, Pak Gunawan. Oleh siapa? Oleh pria-pria yang memang tahu bahwa ada anak-anak remaja yang butuh kasih sayang seperti ini. Itu sebabnya di Amerika Serikat sekarang ada sebuah unit khusus di kepolisian yang masuk ke dunia maya berpura-pura menjadi anak-anak remaja putri. Supaya apa? Supaya mereka itu bisa menjebak para pria-pria yang jahat yang memang berniat memangsa anak-anak remaja putri ini. Dan ya puji Tuhan, ada orang-orang yang telah ditangkap yang berusaha memangsa anak-anak remaja putri ini. Nah orang tua mungkin tidak tahu ya. Mereka mungkin ya sibuk di luar, banyak kerjaan lah atau kegiatan lainnya. Hanya taunya anak putrinya ya di rumah, nonton televisi atau nanti ya main komputer, laptop lah, masuk ke dunia maya lah. Nah, mereka tidak tahu bahwa anaknya itu mungkin saja tuh sedang menjadi ya target untuk dimangsa oleh pria-pria tertentu. Kenapa kok bisa jadi target? Karena adanya kebutuhan untuk diperhatikan dan dikasihi itu. Ya, tetapi kan sebagian anak-anak remaja putri itu sudah lepas dari asuhan orang tua. Artinya itu dia sudah belajar di luar kota, jadi harus tinggal di kos dan sebagainya, sehingga untuk orang tua berinteraksi langsung dengan remaja putrinya juga agak kesulitan, Pak Bang.
Betul, dalam kasus di mana anak remaja putri sudah meninggalkan rumah, sudah kuliah dan sebagainya, ya sudah tentu ya interaksi dengan orang tua akan berkurang. Namun sekali lagi, kalau sebelumnya dia pergi, waktu dia di dalam rumah, dia mendapatkan kehangatan itu ya, perhatian itu, maka waktu dia di luar pun dia butuh dan sebagainya perhatian, tetap apa yang telah diisi itu akan ada. Sudah tentu ya dia tetap merasa kesepian, dia butuh orang tuanya atau butuh teman-temannya. Tapi apa yang telah diisi enggak hilang dengan begitu saja. Tetap akan ada dalam dirinya. Dan mungkin dalam kesepian, dia akan menghubungi orang tuanya, bicara dengan mereka, chatting atau telepon. Nah, jadi kita akan melihat perbedaannya, Pak Gunawan. Dan saya sudah melihat ini ya. Saya sudah melihat remaja putri yang keluar rumah, studi di luar, hidup sendiri. Kalau yang memang dari keluarga yang hangat, mantep Pak Gunawan. Beda. Dan saya perhatikan kalau yang memang di rumah tidak mendapatkan kehangatan itu, mereka tidak seperti yang mantep itu. Mereka lebih terapung-apung, mudah sekali hanyut, dan terlihat sekali mereka itu tuh haus ya. Membutuhkan sekali perhatian dan cinta dari seorang pria. Tapi yang dari keluarga yang hangat dan kuat, meski sepi lah atau apalah, nggak ada orang tuanya, tetap lebih mantap, lebih bijaksana, lebih bisa membedakan orang, lebih bisa melihat orang ini kok nggak mau, nggak cocok atau apalah. Tapi bagi yang memang kurang, tabungnya kosong, benar-benar tuh ya asal terima ada, pokoknya asal ada yang mau untuk mencintai mereka. Ya, tetapi masalahnya adalah sekalipun dia berusaha seperti itu, belum tentu ada orang yang mau mendekati dia gitu Pak Paul. Betul sekali. Nah, akhirnya mungkin ya, di kalangannya tidak ada yang mau. Nah, dia mulai keluar mencarinya di lingkungan yang berbeda darinya. Jadi misalkan, awal-awalnya dia itu tuh bersama-sama di dalam lingkup gereja. Tapi sekarang tidak ada lagi di situ. Nah, dia akan keluar dari lingkup gereja. Dan dia mulai nanti bergaul dengan teman-teman di luar lingkup itu. Nah, syukur-syukur kalau memang bergaul dengan orang-orang yang tetap dalam relasi yang baik ya. Tapi kalau tidak hati-hati bisa terjebak masuk ke dalam lingkup yang memang buruk. Ya, biasanya mereka yang katakan belum dapat pacar atau belum ketemu teman prianya, mereka kan mengumpul jadi satu nih. Lalu pergi bersama-sama atau melakukan kegiatan bersama-sama seperti itu, Pak Paul. Di satu pihak memang atau sekilas kita akan melihat mereka-mereka ini yang ngumpul sama-sama, pergi sama-sama, kelompok wanita aja. Seolah-olah Pak Gunawan ya, mereka itu tuh sungguh-sungguh senang, puas, dan nggak mencari cinta. Tapi pada faktanya adalah beberapa di antara mereka yang memang belum merasa mantap, belum terisi dari rumah, menjadi anak-anak yang sebetulnya haus dan membutuhkan cinta dari pria itu, Pak Gunawan. Atau saya juga harus akui, kalaupun dia mendapatkan cinta yang cukup dari rumah, tapi memang ya ada tekanan untuk cantik dan untuk membuktikan diri cantik harus disukai oleh seorang pria. Itu juga bisa tuh mempengaruhi dia sehingga ya terdoronglah keinginan untuk mendapatkan seorang pacar. Ya, selain dua unsur tadi Pak Paul, apakah masih ada hal lain yang mendesak seseorang remaja putri ini? Yang terakhir adalah ini Pak Gunawan, bertambahnya tuntutan prestasi. Pada zaman sekaranglah hampir semua anak dituntut untuk cerdas dan memiliki kebiasaan dalam banyak hal. Ya, jadi selain dari angka atau nilai-nilai akademik tinggi, anak-anak sekarang diharapkan bisa main musik lah, ya, bisa main mungkin 2 instrumen bukan hanya 1. Nah, bisa belajar bahasa Inggris lah, bisa belajar bahasa itu, ini dan sebagainya. Nah, hal ini makin menambah daftar syarat untuk menjadi seorang remaja perempuan yang menarik. Ya, maksudnya bagaimana? Begini Pak Gunawan, kalau seorang remaja perempuan tidak bisa banyak hal, nah dia sendiri tuh akan merasa seolah-olah dia nggak berharga. Ya, jadi sesungguhnya ada cukup banyak remaja perempuan yang mengalami ketertekanan akibat tuntutan prestasi yang tinggi ini. Seolah-olah nilai dirinya bergantung penuh pada prestasi, terutama akademik, sebab kalau tidak, ia tidak akan dilirik oleh pria. Ini anggapannya. Ya, singkat kata, ya banyak remaja putri yang takut tampil bodoh dan tidak bisa apa-apa.
Itu sebabnya dorongan untuk dicintai dan diperhatikan pria menjadi makin besar supaya ia dapat sejahtera melihat dirinya sebagai perempuan yang berharga. Ya, tapi kenyataannya seringkali yang terjadi, Pak Pol ya, remaja putri yang cantik-cantik justru kadang-kadang tingkat inteligensinya malah rendah gitu, Pak Pol. Karena ya saya tidak tahu apakah ini karena dia banyak meluangkan waktunya untuk merawat diri tapi kurang belajar atau bagaimana gitu, Pak Pol. Nah, memang kita tidak bisa pastikan atau kaitkan kecantikan dengan kecerdasan ya. Sudah tentu ada yang cantik dan cerdas, ada yang kurang cantik tapi juga cerdas. Bagaimana laki-laki juga demikian. Tapi kalau Pak Gunawan berkata bahwa bisa aja tuh ada anak perempuan yang karena terlalu mencurahkan waktu pada penampilannya, akhirnya ya tidak memberi perhatian yang cukup terhadap tuntutan akademiknya. Ya sudah tentu itu juga bisa terjadi ya. Nah, intinya adalah sekarang ini tuntutan untuk cerdas, untuk bisa, begitu besar. Sehingga pria pun terbawa oleh arus ini, kalau mereka melihat perempuan yang dianggapnya atau dinilainya tidak secerdas yang mereka inginkan, ya udahlah, nggak dilirik. Kecuali orang itu sangatlah menawan, sangatlah cantik, baru akan dilirik. Nah, jadi yang kasihan adalah sudah tentu remaja putri kita. Sebab seolah-olah tuh mereka harus lebih membuktikan diri, bisa ini, bisa itu, dan cerdas ini, cerdas itu, agar lebih bisa dicintai. Agar lebih bisa akhirnya dia sendiri merasa dirinya berharga. Nah, inilah dunia di mana kita hidup sekarang ini, Pak Gunawan. Persaingan, tekanan, lebih mengadu, lebih lebih nggak mau ketinggalan, menjadi lebih besar. Nah, ini semuanya terkait nantinya dengan bagaimana seseorang melihat dirinya. Ya, ada sebagian remaja putri itu yang juga berpandangan bahwa kalau dia terlalu pandai atau menunjukkan kecerdasannya, justru dia tidak dilirik oleh para pria, karena para pria juga takut dengan perempuan yang terlalu pandai gitu. Itu bagaimana, Bapak? Itu betul ya. Jadi ada sebagian perempuan yang takut terlalu pandai. Sebab takut nanti kalau tidak ada pria yang berani mendekatinya. Nah, jadi memang kebanyakan sih ya tidak berusaha untuk menjadi sepandai itu. Tapi setidak-tidaknya mereka berusaha untuk tampil ya lumayan cerdas ya. Sebisanya mereka ingin dinilai sebagai anak-anak yang cerdas. Sebab mereka sudah mengaitkan itu juga dengan daya tarik. Dan ini bukanlah sesuatu yang dihayali atau dibayangkan saja oleh wanita, sebab itulah faktanya. Ya, banyak pria atau di kalangan pria kalau mereka sedang berbicara ya mereka akan meninggikan, mengagungkan wanita yang mereka anggap cerdas. Jadi itu juga adalah suatu fakta, dan remaja putri tahu itu. Remaja putri juga mungkin tahu atau mendengar bahwa remaja putra itu kalau ngomong tuh ya kadang-kadang ya menjelekkan remaja putri yang tidak pandai, ya mungkin mengatainya, mengolok-oloknya. Jadi sekali lagi tekanan itu tambah besar. Jadi ini numpuk semuanya, Pak Gunawan, tekanan untuk cantik, tekanan untuk bugar, langsing, ya, tekanan untuk bisa dikasihi, tekanan untuk bisa cerdas, semuanya itu tambah menekan remaja putri. Sebab ujung-ujungnya adalah dengan semua itu mereka berharap mereka akan bisa dicintai dan dihargai oleh pria. Ya, ada salah satu segi yang lain yang saya lihat itu dari segi finansial, Pak, dari segi keuangan. Ada putri itu yang sengaja seperti terlalu royal, terlalu obral gitu, dengan harapan ada pria yang mau memperhatikan dia karena dia seolah-olah kan gampang sekali memberikan uangnya gitu, Pak. Bisa jadi ya, jadi ada kalanya mungkin ya pria-pria tertentu ya sangat senang sekali ya dengan wanita yang hambur dengan uangnya, sehingga dia memang mau diongkosi ya, karena dia juga mungkin banyak pengeluaran yang besarnya, dan mungkin juga rasa malunya ya kurang, jadi akhirnya ya senang-senang aja lah. Pokoknya yang penting ya dia bisa mendapatkan alat-alat apa yang dia butuhkan, yang penting perempuannya yang bayarkan. Ya, dan bagi si putri itu dia enggak apa-apa mengeluarkan uang sebanyak itu asal ada pria yang mendampingi dia gitu, Pak. Betul sekali. Jadi sekali lagi ya kasihan dan menyedihkan, tapi ya tidak benar. Sebab pada akhirnya ya seolah-olah untuk membeli perhatian pria ini, untuk supaya dia bisa berjalan berdampingan dengan pria ke pesta-pesta,
ya dia haruslah mengongkosi kehidupan si pria ini seperti itu. Mungkin prianya akan berkata, mau beli handphone lagi yang lebih canggih lah, mau beli iPod lah, mau beli iPhone lah, apalah. Nah, si wanitanya harus mengeluarkan uang membayarkan. Ya, juga ada sebagian remaja putri itu yang mau saja bergaul dengan cara apa saja, dengan siapa saja, dengan harapan dia bisa menggait seorang pria. Jadi kadang-kadang pergaulan itu justru merusak dia, misalnya dengan minum-minuman keras atau apa. Tetapi dia rela melakukan itu, Pak Pol. Betul. Apalagi kalau pria yang disukainya mempunyai kehidupan seperti itu, yang suka dugem lah, minum lah, merokok lah. Nah, dia nggak begitu. Akhirnya terbawa. Karena apa? Mau menyenangkan pria yang dicintainya, supaya pria itu nggak kemana-mana dan juga mencintainya. Jadi akhirnya merusakkan dirinya. Jadi kita bisa melihat, kalau tidak hati-hati, remaja putri kita itu bisa termakan ya oleh semua ini. Gara-gara membutuhkan cinta. Ya. Dan apakah firman Tuhan yang Pak Paul ingin sampaikan sehubungan dengan ini, Pak Paul? Di Pengkhotbah 3 ayat 14, firman Tuhan berkata, Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tidak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Nah, ini yang saya ingin katakan berdasarkan firman Tuhan ini, Pak Gunawan. Apapun penampilan jasmaniah kita, itu adalah pemberian dan penetapan Tuhan. Nah, sebagaimana firman Tuhan mengajarkan di sini, apa yang telah dilakukan Allah tetap selamanya dan tidak dapat ditambah atau dikurangi. Dengan kata lain, semuanya pas, tepat untuk menggenapi rencana Tuhan. Tidak perlu ditambah atau dikurangi, apalagi disesali. Ya, ini suatu perbincangan yang sangat menarik, Bapak. Nah, tapi kita harus akhiri dulu perbincangan kita dan kita akan ulas lebih jauh masalah ini, masalah remaja putri dan cinta ini pada bagian yang akan datang. Terima kasih Pak Paul untuk perbincangan kali ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih. Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang remaja putri dan cinta, bagian yang pertama. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.